Setelah melihat Hiwon dan Minwook di rumah sakit, Do-jun akhirnya memilih pulang. Rasa penasaran sebenarnya masih ada, tetapi suasana hatinya sudah terlanjur buruk sehingga ia tidak ingin memperpanjang keadaan. Sementara itu, setelah menjalani pemeriksaan USG, Hiwon dan Minwook memutuskan makan bersama. Dalam momen tersebut, Minwook tiba-tiba mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam. Pengakuan itu membuat Hiwon sangat terkejut dan kebingungan menentukan sikap. Sesampainya di rumah, Hiwon didatangi Miran yang membawa hadiah. Miran menjelaskan bahwa hadiah itu dibeli bersama Minwook, bahkan Minwook terlihat sangat antusias saat mengetahui hadiah tersebut akan diberikan untuk Hiwon. Hal itu membuat Hiwon semakin tidak enak hati, terutama setelah pengakuan Minwook sebelumnya. Keesokan harinya, suasana hati Do-jun yang masih buruk terbawa hingga ke kantor. Saat rapat, ia menjadi mudah kesal sehingga timnya terkena teguran keras. Setelah rapat selesai, ia tanpa sengaja bertemu Hiwon di lift. Pertemuan canggung itu justru memicu kesalahpahaman baru hingga hubungan mereka terlihat semakin renggang, sesuatu yang disadari Sehyun dan membuatnya bingung. Kesalahpahaman semakin bertambah ketika Hiwon bermaksud mengirim foto hasil USG kepada Miran, tetapi tanpa sengaja terkirim kepada Do-jun. Pesan itu sebenarnya terbaca, namun Do-jun tidak merespons karena ponselnya bermasalah dan sulit membuka file tersebut. Dari sudut pandang Hiwon, sikap itu terasa seperti pengabaian sehingga emosinya semakin memuncak. Malam harinya, Do-jun diliputi kebingungan apakah harus menanyakan langsung kepada Hiwon. Sehyun yang datang menemuinya segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres di antara mereka. Melihat keduanya saling menghindar, Sehyun pun merancang rencana untuk memperbaiki hubungan mereka. Keesokan harinya di kantor, rencana itu mulai dijalankan. Sehyun berkoordinasi dengan sekretaris Do-jun untuk mempertemukan mereka secara tidak langsung. Kesempatan itu muncul ketika Hiwon berencana pergi menonton film dan Do-jun secara kebetulan hadir di tempat yang sama. Waktu tunggu sebelum film dimulai dimanfaatkan dengan bermain di wahana permainan. Melalui pengaturan Sehyun dan sekretaris Do-jun, Hiwon dan Do-jun dipasangkan dalam satu tim. Awalnya, suasana masih canggung, tetapi kerjasama dalam permainan perlahan mencairkan ketegangan. Pada permainan terakhir, mereka berhasil menang dan tanpa sadar saling berpelukan sebelum akhirnya kembali kikuk karena teringat konflik mereka. Saat menonton film, mereka memang tidak duduk berdampingan, tetapi beberapa kali saling melirik. Momen sederhana itu menjadi titik awal mencairnya hubungan mereka. Setelah film selesai, Sehyun dan sekretaris Do-jun sengaja pergi lebih dulu, meninggalkan Hiwon dan Do-jun pulang bersama. Dalam perjalanan pulang, mereka akhirnya membicarakan kesalahpahaman yang terjadi. Hiwon menyinggung foto USG yang sebelumnya ia kirim, sementara Do-jun sempat salah mengira pembicaraan itu berkaitan dengan kejadian di rumah sakit. Setelah dijelaskan, barulah Do-jun mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah membaca pesan tersebut tetapi tidak bisa membuka file karena masalah pada ponselnya. Setelah Hiwon kembali menunjukkan foto itu, suasana pun berubah hangat. Kesalahpahaman yang selama ini menumpuk akhirnya terurai dan hubungan mereka perlahan kembali membaik. Do-jun ternyata sudah memikirkan masa depan anak mereka jauh ke depan. Sikap itu membuat hubungan mereka semakin dekat, sekaligus perlahan menghapus kesalahpahaman yang sempat terjadi. Do-jun kemudian menjelaskan alasan ketidakhadirannya sebelumnya, termasuk keterlambatannya yang ternyata disebabkan ayahnya tiba-tiba jatuh sakit. Mendengar hal itu, Hiwon merasa tidak enak hati, tetapi Do-jun berusaha menenangkan situasi dan tidak ingin masalah itu diperbesar. Hiwon sempat ingin memastikan apakah Do-jun melihat dirinya bersama Minwook di rumah sakit, namun pertanyaan itu tidak benar-benar terjawab. Ketika Minwook menelepon, Hiwon memilih mengabaikannya karena ingin fokus pada Do-jun dan hubungan mereka. Di sisi lain, sekretaris Do-jun mengetahui bahwa atasan Hiwon sedang lembur.
Ia berniat baik membawakan makanan, tetapi kedatangannya justru disalahartikan sebagai orang mencurigakan hingga terjadi insiden kecil yang berakhir canggung. Namun, peristiwa itu justru membuat hubungan mereka semakin dekat dan suasana yang mendukung membuat hubungan keduanya semakin hangat. Keesokan harinya, Do-jun menjenguk ayahnya yang kondisinya mulai membaik. Dalam pertemuan itu, ayahnya menyinggung masa lalu Do-jun dan menyarankan agar ia terlebih dahulu menyembuhkan trauma pribadinya agar tidak terus dimanfaatkan orang lain. Sementara itu, ibu Do-jun bertemu ayah Miran. Karena kesalahpahaman sebelumnya, ia mengira Miran orang yang tepat untuk putranya dan meminta bantuan agar diaturkan kencan buta antara Do-jun dan Miran. Ayah Miran menyetujui rencana tersebut tanpa banyak keberatan. Di kantor Do-jun sendiri sedang diadakan kompetisi pembuatan resep bir. Salah satu rekan Hiwon mengajak Min-wook bergabung dalam tim mereka, sehingga mereka mulai sering bekerja bersama. Kabar ini sampai ke telinga Do-jun dan menambah kegelisahannya. Suatu hari Min-wook dan Hiwon sempat pergi membeli makanan bersama, tetapi Hiwon pulang lebih dulu. Kebetulan Miran berada di lokasi yang sama dan terlihat sedikit murung karena sikap Min-wook berubah setelah pengakuan perasaannya. Namun, Miran berusaha tidak terlalu memikirkan hal itu. Saat pulang, ayahnya sudah menunggu dan menuntut Miran mengikuti kencan buta yang telah diatur, bahkan disertai tekanan terkait keuangan dan warisan keluarga. Dengan berat hati, Miran akhirnya menyetujuinya. Di waktu yang sama, Do-jun meminta sekretarisnya mengosongkan jadwal tertentu. Sementara itu, Hiwon, Min-wook, Sehun, dan rekan mereka merencanakan survei lokasi produksi bir sebagai persiapan kompetisi. Hiwon juga menunda memberikan jawaban atas pernyataan cinta Min-wook memilih fokus pada pekerjaan meskipun perasaannya sebenarnya masih campur aduk. Saat mereka tiba di lokasi survei, Do-jun tiba-tiba muncul. Ia mengaku hanya ingin bertemu Hiwon meski alasan tersebut terasa kurang meyakinkan. Meski begitu, mereka tetap bersikap profesional dan melanjutkan pengecekan proses produksi sekaligus mencari referensi resep bir untuk kompetisi. Selama kegiatan berlangsung, kedekatan Min-wook dan Hiwon terlihat semakin jelas, sesuatu yang membuat Do-jun sulit menyembunyikan rasa cemburunya. Pada malam hari saat makan bersama, Min-wook bahkan sengaja menunjukkan perhatian lebih kepada Hiwon. Sikap itu membuat Do-jun semakin tersulut emosi. Ia akhirnya memilih meninggalkan tempat tersebut, menandakan konflik batin yang kembali memanas di antara mereka. Kepergian Do-jun malam itu membuat Hiwon sadar bahwa pria tersebut sedang kesal. Ia pun menyusul untuk mencari tahu penyebabnya. Dalam pertemuan itu, Do-jun akhirnya mengungkapkan perasaannya. Ia sebenarnya sempat datang ke rumah sakit pada hari Hiwon melakukan pemeriksaan kandungan, tetapi saat melihat Hiwon bersama Min-wook, ia merasa tidak dibutuhkan dan memilih pergi tanpa menemui mereka. Meski begitu, Do-jun menegaskan bahwa perasaan Min-wook tidak akan mengubah tekadnya untuk tetap memperjuangkan hubungannya dengan Hiwon. Beberapa waktu kemudian, Min-wook tanpa sengaja mendengar kabar dari pelayan restoran bahwa Do-jun akan melakukan kencan buta di tempat tersebut. Informasi itu segera ia sampaikan kepada Hiwon. Mendengar hal itu, Hiwon tidak bisa tinggal diam. Ia mengikuti kata hatinya dan datang ke lokasi tersebut dengan niat mencegah kencan itu terjadi. Di tempat yang sama, Do-jun yang datang bersama ibunya tidak mengetahui bahwa ia akan dijodohkan. Tak lama kemudian, Miran tiba bersama ayahnya. Pertemuan keduanya dipenuhi rasa terkejut karena sama-sama tidak menyangka akan dipertemukan dalam situasi seperti itu. Sementara itu, Hiwon sempat ragu dan berniat pulang sebelum bertemu Do-jun. Namun, takdir akhirnya mempertemukan mereka di luar lokasi. Pertemuan itu akhirnya menjadi titik balik. Hiwon jujur pada perasaannya dan mengakui bahwa ia tidak rela melihat Do-jun berkencan dengan orang lain. Do-jun kemudian menjelaskan bahwa kencan buta tersebut terjadi karena kesalahpahaman ibunya. Bahkan sebelumnya ia sudah mencoba meluruskan situasi kepada keluarga Miran. Penjelasan itu membuat kesalahpahaman di antara mereka perlahan terurai. Sejak saat itu hubungan mereka kembali hangat.
Hiwon bahkan secara spontan menunjukkan perasaannya sebelum akhirnya pergi dengan perasaan campur aduk, meninggalkan Dojun yang semakin yakin dengan hubungan mereka. Di sisi lain, Ibu Dojun mulai curiga karena menyadari suara Miran tidak sama dengan perempuan yang sebelumnya ia kira dekat dengan putranya. Rasa penasaran itu membuatnya meminta orang-orang di sekitarnya mencari tahu siapa sebenarnya perempuan yang dekat dengan Dojun. Keesokan harinya, hubungan Hiwon dan Dojun terlihat semakin mesra. Mereka sering berkomunikasi lewat telepon maupun pesan, memperlihatkan sisi romantis yang membuat orang-orang di sekitar mereka mulai menyadarinya. Rekan kerja Hiwon pun heran melihat perubahan sikapnya yang tampak jauh lebih ceria. Perhatian Dojun kepada Hiwon juga semakin jelas. Ia bahkan mengirim camilan untuk tim Hiwon sebagai bentuk dukungan, lengkap dengan pesan manis yang membuat Hiwon semakin tersentuh. Sikap perhatian Dojun berlanjut dalam berbagai hal kecil, mulai dari komunikasi intens hingga perhatian terhadap aktivitas kerja Hiwon yang membuat wanita itu sering salah tingkah. Suasana kantor pun ikut berubah. Dojun memberikan waktu istirahat lebih longgar bagi tim, sesuatu yang disambut antusias oleh para karyawan. Meski begitu, hubungan mereka tetap harus dijaga agar tidak terlalu terbuka di lingkungan kerja karena risiko profesional tetap ada. Sementara itu, Minwook masih berusaha menjaga sikap profesional meskipun perasaannya belum sepenuhnya reda. Ia sempat terlihat memperhatikan Hiwon dari kejauhan tetapi berusaha menutupi hal itu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman baru. Di sisi lain, konflik keluarga Dojun juga belum sepenuhnya selesai. Sosok yang terkait dengan masa lalu keluarganya kembali muncul untuk meminta maaf, tetapi permintaan itu tidak langsung diterima, menandakan masih ada persoalan lama yang belum tuntas. Akhirnya, setelah rapat proyek pembuatan bir selesai, Hiwon memutuskan berbicara empat mata dengan Minwook. Ia menjelaskan dengan jujur bahwa kedatangannya ke lokasi kencan buta Dojun justru membuatnya semakin sadar akan perasaannya sendiri. Ia mengakui bahwa cintanya tertuju pada Dojun, sementara Minwook tetap ia anggap sebagai sahabat yang berharga, seseorang yang selalu ada untuknya, tetapi bukan sebagai pasangan. Kejujuran itu menjadi penutup penting bagi hubungan mereka, sekaligus membuka babak baru bagi masing-masing untuk melangkah dengan perasaan yang lebih jelas. Meski Hiwon sudah menjelaskan perasaannya dengan jujur, Minwook ternyata belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan. Ia memilih tetap bersikap seolah semuanya baik-baik saja dan meminta agar situasi itu dibiarkan dulu tanpa keputusan tegas. Sikap tersebut membuat hubungan mereka terasa menggantung. Suatu malam, Dojun datang ke kantor Hiwon karena mengetahui ia masih lembur. Pertemuan itu awalnya hangat dan hampir membawa mereka pada momen romantis, tetapi suasana mendadak berubah ketika seseorang tiba-tiba masuk. Keterkejutan semakin besar saat mereka mengetahui bahwa yang datang adalah sekretaris Dojun bersama atasan Hiwon. Situasi itu menjadi canggung karena hubungan pribadi mereka hampir terbongkar di lingkungan kerja. Karena mobil Dojun digunakan sekretarisnya, Hiwon akhirnya pulang naik taksi. Saat perpisahan itu, tanpa mereka sadari, ada seseorang yang diam-diam mengambil foto keduanya, diduga terkait dengan pihak yang memang memiliki kepentingan terhadap Dojun. Dalam momen tersebut, Hiwon sempat mencoba menggenggam tangan Dojun, tetapi refleks Dojun menepisnya. Sikap itu membuat Hiwon terluka dan mulai mempertanyakan perasaan Dojun. Di sisi lain, Miran ternyata sempat melihat kedekatan Dojun dan Hiwon saat acara kencan buta sebelumnya. Ia kemudian bertemu Minwook dan menemaninya minum setelah mengetahui pria itu sedang patah hati. Namun, Miran menegaskan bahwa kehadirannya hanya sebagai sahabat yang memahami rasa kecewa, bukan karena perasaan cintanya. Dojun sendiri sebenarnya menyesali tindakannya menepis tangan Hiwon. Ia bingung bagaimana menjelaskan hal tersebut hingga akhirnya menghubungi Hiwon dan mengajaknya pergi berbelanja sebagai bentuk permintaan maaf sekaligus memperbaiki suasana. Hari itu berjalan cukup menyenangkan, apalagi Hiwon tampak sangat ceria dengan pakaian baru pilihannya. Namun suasana berubah saat mereka tanpa sengaja bertemu kakak ipar Dojun, sosok yang hubungannya dengan keluarga Dojun memang rumit.
Ketegangan muncul karena Dojun mengetahui kakak iparnya memiliki motif tertentu terhadap Hee-won. Fakta bahwa Hee-won sudah pernah bertemu perempuan itu sebelumnya semakin membuat Dojun gelisah dan sulit menyembunyikan rasa tidak sukanya. Konflik keluarga tersebut terus membayangi. Dojun bahkan sempat menemui kakak iparnya untuk memperingatkan agar tidak melibatkan Hee-won dalam urusan keluarga mereka. Percakapan itu hanya mempertegas betapa dalamnya luka lama yang masih ia rasakan. Sementara itu, Miran kembali didorong ayahnya untuk menjalani kencan buta lain. Awalnya ia menolak tetapi akhirnya bersedia mencoba. Kali ini pria yang ditemuinya ternyata sosok yang baik dan penuh perhatian hingga Miran sempat teringat pada Min-wook karena sikap perhatian tersebut. Miran sebenarnya mulai tertarik pada pria yang dikenalkan ayahnya karena sikapnya yang baik dan penuh perhatian. Namun, perasaannya belum sepenuhnya berpindah sebab bayangan Min-wook masih mendominasi pikirannya. Ia menyadari ketertarikannya hanya sebatas rasa nyaman sementara luka lama belum benar-benar hilang. Di sisi lain, kehidupan pribadi Hee-won juga tidak sepenuhnya tenang. Ibunya yang berkumpul bersama teman-temannya sempat membicarakan isu pernikahan dan kehamilan di luar nikah. Meski tidak secara langsung menyinggung Hee-won, topik tersebut membuat situasi terasa sensitif. Tak lama setelah itu, Dojun kembali mengajak Hee-won berkencan. Ia memberi kebebasan penuh pada Hee-won memilih tempat dan mereka akhirnya menghabiskan waktu di arena permainan. Suasana awalnya ceria dan menyenangkan, tetapi Hee-won kembali teringat kejadian sebelumnya ketika melihat pasangan lain saling bergandengan tangan. Ia mencoba kembali menggenggam tangan Dojun berharap mendapat kepastian, tetapi Dojun lagi-lagi menepisnya secara refleks. Hal itu membuat Hee-won semakin bingung dan terluka. Saat ditanya alasannya, Dojun hanya diam seolah ada sesuatu yang belum siap ia ungkapkan. Di sisi lain, hubungan Hee-won dan Dojun kembali diuji. Saat perjalanan pulang setelah kencan, Hee-won masih tidak memahami alasan Dojun selalu menolak saat ia mencoba menggenggam tangannya. Kebingungan itu berubah menjadi kekecewaan hingga membuat suasana hatinya memburuk. Ia memilih pulang lebih cepat karena merasa lelah secara emosional. Sesampainya di rumah, pertanyaan itu kembali muncul. Hee-won ingin kepastian, berharap Dojun jujur agar ia tidak terus salah paham. Namun situasi mendadak berubah ketika ibu Hee-won muncul dan menyinggung hubungan mereka. Ia khawatir putrinya kembali terluka, apalagi mendengar kabar bahwa Hee-won sering menjadi bahan gosip di tempat kerja. Ketegangan pun tak terhindarkan karena Hee-won merasa ibunya selalu menyalahkannya atas masa lalu keluarga mereka. Dojun mencoba meredakan situasi. Ia meyakinkan ibu Hee-won bahwa niatnya serius dan ia tidak akan meninggalkan Hee-won. Ia juga meminta restu dengan penuh hormat. Setelah suasana sedikit mereda, Hee-won akhirnya membuka luka lamanya. Ia mengaku lahir di luar pernikahan, sesuatu yang membuat ibunya sering menyalahkannya atas kehancuran hidup keluarga mereka. Pengakuan itu menjelaskan mengapa Hee-won begitu sensitif terhadap penilaian orang lain. Dojun menenangkan Hee-won dan menegaskan bahwa hal tersebut bukan kesalahan siapapun, terutama bukan kesalahan Hee-won. Ia kemudian menjelaskan alasan sebenarnya mengapa ia selalu refleks menolak sentuhan tangan. Ternyata hal itu berkaitan dengan trauma masa lalu ketika ia gagal menyelamatkan kakaknya dalam sebuah insiden berbahaya. Saat itu kakaknya sengaja melepaskan genggamannya agar Dojun tidak ikut celaka. Peristiwa tersebut meninggalkan luka mendalam, membuat Dojun tanpa sadar takut menggenggam tangan orang lain terlalu erat. Setelah mendengar penjelasan itu, Hee-won merasa bersalah karena sempat berprasangka buruk. Ia menyadari Dojun juga membawa beban masa lalu yang tidak mudah diceritakan. Hubungan mereka kembali menghangat, dipenuhi rasa saling memahami dan dukungan emosional. Namun konflik belum berhenti. Kakak ipar Dojun yang masih menyimpan ambisi menjatuhkannya mulai menyebarkan gosip. Ia menggerakkan orang-orang tertentu untuk menciptakan rumor bahwa Dojun memiliki anak dan calon ibu anak tersebut bekerja di kantornya. Gosip itu cepat menyebar dan membuat suasana kantor menjadi tidak nyaman. Hee-won menjadi salah satu
satu yang paling terdampak. Ia merasa tertekan membaca komentar-komentar negatif yang beredar, sementara Dojun meminta sekretarisnya menyelidiki sumber awal rumor tersebut. Di tengah situasi yang belum stabil, Hiwon diajak atasannya mencicipi sampel bir hasil proyek mereka. Atasannya tampak curiga setelah melihat kedekatan Hiwon dengan Dojun di sebuah restoran, apalagi ditambah rumor yang beredar. Ketika Hiwon terlihat ragu mencicipi minuman itu, muncul dugaan yang semakin memancing perhatian semua orang. Situasi menjadi tegang ketika pertanyaan sensitif dilontarkan di depan banyak orang, membuat semua yang hadir terkejut. Dojun yang mengetahui hal itu langsung bereaksi, mencoba memahami maksud sebenarnya dari pernyataan tersebut. Ketegangan baru pun muncul, menandakan konflik selanjutnya akan semakin rumit dan emosional, terutama terkait rumor, hubungan pribadi, serta masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Dojun datang tepat waktu dan langsung menghentikan pertanyaan dari atasan Hiwon. Ia meminta semua orang keluar karena ingin berbicara berdua dengan Hiwon. Sikapnya sengaja dibuat seolah ia sedang memarahi Hiwon terkait pekerjaan, padahal itu hanya akting untuk meredam situasi dan menghindari kecurigaan. Rencana tersebut cukup berhasil karena rekan-rekan Hiwon yang melihat dari luar tampak khawatir dan mengira Hiwon benar-benar dimarahi. Namun, Minwook masih penasaran dengan kejadian itu dan terus mencoba mencari tahu. Hiwon kemudian menjelaskan bahwa Dojun sebenarnya hanya berusaha melindunginya agar tidak ikut terseret masalah. Ia juga berterima kasih atas perhatian Minwook dan rekan-rekan lain. Meski begitu, Hiwon menyadari bahwa rumor yang beredar sudah semakin luas dan banyak informasi yang tidak lagi sesuai fakta. Kabar tersebut akhirnya sampai ke telinga ayah Dojun. Ia merasa marah karena isu itu berpotensi merusak reputasi perusahaan, sehingga ia segera menemui Dojun di kantor untuk meminta klarifikasi. Dojun menjelaskan bahwa kabar tentang dirinya memiliki pasangan yang sedang mengandung anaknya memang benar, tetapi tidak ada unsur paksaan. Ia menegaskan bahwa sebagian besar berita lain hanyalah fitnah. Meski demikian, ayahnya menyarankan agar Dojun membantah semua kabar tersebut demi menjaga nama perusahaan, termasuk hubungannya dengan Hiwon. Dojun menolak saran itu karena tidak ingin memungkiri kenyataan. Sementara itu, rasa penasaran atasan Hiwon semakin besar. Ia bahkan mencoba mencari informasi melalui sekretaris Dojun, tetapi usaha itu gagal karena sekretaris tersebut memilih menjaga kerahasiaan. Tidak menyerah, atasan Hiwon kemudian mencari tahu langsung dari lingkungan kerja Hiwon. Ia memperhatikan perubahan kebiasaan Hiwon, termasuk dugaan bahwa Hiwon tidak lagi bisa minum kopi seperti biasanya. Hal ini memicu gosip di kalangan rekan kerja yang mulai mengaitkannya dengan rumor kehamilan. Meski begitu, sebagian dari mereka masih berusaha berpikir positif. Di sisi lain, Dojun diminta ayahnya untuk sementara menonaktifkan ponselnya agar situasi tidak semakin memanas. Akibatnya, Hiwon kesulitan menghubunginya. Ketika Dojun meminta izin pada sekretarisnya untuk sekadar menelepon Hiwon, permintaan itu ditolak dengan alasan demi kebaikan dan stabilitas keadaan. Sementara itu, Hiwon bertemu Miran dan menceritakan semua yang terjadi. Miran memberi dukungan moral dan meyakinkan bahwa situasi ini pasti bisa dihadapi. Ia juga percaya Dojun sedang berusaha mencari solusi terbaik meskipun tekanan yang dihadapi Dojun saat itu sangat besar. Ayah Dojun kemudian mengungkap bahwa dalang di balik rumor yang beredar diduga adalah kakak iparnya. Mendengar hal itu, Dojun merasa semakin terbebani. Malam harinya, ia langsung menemui Hiwon di rumahnya. Ia meminta maaf karena tidak bisa dihubungi seharian dan menjelaskan bahwa ia harus menghadapi tekanan media serta komentar negatif. Dojun juga menegaskan komitmennya untuk mencari solusi terbaik demi hubungan mereka.
Keesokan harinya, kakak ipar Dujun, Jong-um, menghubungi ibunya dan menyampaikan berbagai informasi yang sedang viral. Ia menegaskan bahwa hubungan Dujun dengan Hee-won benar adanya, namun kemudian menambahkan berbagai tuduhan negatif, termasuk anggapan bahwa Hee-won hanya memanfaatkan hubungan tersebut demi status sosial. Informasi yang dibumbui tuduhan itu membuat ibu Dujun cukup terkejut. Karena khawatir, ibu Dujun kemudian datang ke kantor untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Ia menemui sekretaris Dujun yang berusaha menenangkan situasi dengan menjelaskan bahwa banyak berita yang beredar merupakan fitnah. Sekretaris tersebut juga meyakinkan bahwa Dujun sedang berusaha mencari solusi untuk meluruskan semua rumor. Di sisi lain, Min-wook masih belum sepenuhnya menyerah terhadap perasaannya kepada Hee-won. Meski sudah beberapa kali ditolak, ia tetap mencoba mendekati Hee-won dan mengajaknya makan malam. Dalam pertemuan itu, Min-wook kembali menunjukkan kekecewaannya dan berharap Hee-won mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Dujun. Namun, Hee-won menegaskan bahwa ia siap menghadapi apapun demi hubungannya dengan Dujun. Karena pembicaraan semakin tidak nyaman, Hee-won akhirnya memilih pulang lebih dulu. Dalam perjalanan pulang, Hee-won kembali berhadapan dengan sosok yang selama ini berusaha menjatuhkan Dujun. Pertemuan itu memperjelas situasi karena pihak tersebut secara terbuka mengakui bahwa dialah penyebar gosip yang selama ini merugikan Dujun. Ancaman pun mulai diarahkan langsung kepada Hee-won. Ia diminta menjauh dari Dujun dengan alasan telah memiliki bukti berupa foto kedekatan mereka yang siap disebarkan kapan saja. Tekanan tersebut menunjukkan bahwa konflik sudah melampaui sekadar rumor dan mulai menggunakan bukti konkret untuk menjatuhkan reputasi Dujun. Sosok Jong-um juga mengisyaratkan akan terus memantau situasi, menandakan bahwa upaya menjatuhkan Dujun belum akan berhenti. Hal itu membuat posisi Hee-won semakin sulit karena setiap langkahnya kini berada dalam pengawasan dan berpotensi dimanfaatkan untuk memperburuk keadaan. Tak lama setelah itu, situasi semakin memanas ketika muncul aksi demonstrasi di depan kantor Dujun. Para demonstran menuntut agar Dujun mundur dari jabatannya. Tekanan publik ini membuat keadaan semakin rumit baik bagi Dujun maupun orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, hubungan Min-wook dan Miran juga mengalami perubahan. Miran mulai mencoba merelakan perasaannya kepada Min-wook meskipun sebenarnya ia masih menyimpan rasa yang dalam. Ia berusaha bersikap dewasa dan perlahan menerima kenyataan meski proses itu tidak mudah baginya. Saat tiba di kantor, Miran melihat adanya demonstrasi besar di depan gedung. Ia memahami situasi tersebut berkaitan dengan rumor yang menimpa Dujun. Miran kemudian mencoba menenangkan Min-wook dengan menyarankan agar ia merelakan perasaannya terhadap Hee-won. Karena ia yakin Hee-won memang memilih Dujun dan percaya Dujun akan melindunginya. Di sisi lain, konflik semakin jelas ketika diketahui bahwa Jong-um bersama paman Dujun menjadi dalang penyebaran rumor. Mereka merasa berada di atas angin karena rencana mereka sejauh ini berjalan lancar. Kebencian Jong-um sendiri berakar dari masa lalu, khususnya sejak kematian suaminya yang juga kakak Dujun. Saat itu, ayah Dujun menolak dilakukan autopsi karena yakin kematian tersebut bukan kesalahan Dujun dan keputusan itu membuat Jong-um menyimpan dendam mendalam hingga sekarang. Tekanan media semakin meningkat ketika Dujun hendak pergi ke kantor. Ia dikejar wartawan hingga akhirnya harus menghindar. Dalam situasi itu, Hee-won muncul dan membantu mengalihkan perhatian wartawan dengan menukar mobil sehingga Dujun berhasil lolos. Setelah situasi sedikit tenang, keduanya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menenangkan diri. Mereka menghabiskan waktu bersama, berjalan santai, mencoba berbagai aktivitas ringan, makan bersama, dan menikmati waktu layaknya kencan singkat di tengah tekanan yang mereka hadapi. Namun suasana berubah ketika malam tiba. Hee-won mulai membahas hal serius terkait masa lalu keluarga Dujun, terutama tentang kakaknya. Ia kemudian mengusulkan agar mereka berpura-pura tidak saling mengenal demi meredakan konflik. Usulan itu sebenarnya berasal dari ayah Dujun yang sebelumnya menemui Hee-won dan memintanya membujuk Dujun demi menjaga reputasi perusahaan. Hee-won menyimpan hal tersebut dari Dujun karena khawatir akan memicu kemarahan baru.
Dujun sendiri menolak gagasan tersebut karena tidak ingin menyangkal hubungan mereka. Meski demikian, tekanan situasi membuat Hiwon akhirnya memilih menjauh sementara. Ia pulang setelah menghubungi sekretaris Dujun dan meninggalkan Dujun dalam kondisi bingung serta gelisah. Keesokan harinya Dujun mencoba menghubungi Hiwon, tetapi ponselnya tidak aktif dan ia juga tidak masuk kerja. Dari Kang Se-hyun, Dujun mengetahui bahwa Hiwon mengambil cuti dan diminta untuk memberinya waktu menenangkan diri. Hal itu justru membuat Dujun semakin gelisah sehingga ia memutuskan mengumpulkan para reporter untuk mengadakan konferensi pers. Rencana konferensi pers tersebut membuat Jong-um cemas. Dalam konferensi itu, Dujun meminta maaf atas rumor yang beredar dan menegaskan bahwa sebagian besar kabar tersebut tidak benar. Ia mengakui memiliki seorang kekasih yang sedang mengandung anaknya dan menyatakan cintanya secara terbuka kepada Hiwon. Ia juga meminta publik serta media tidak menyerang atau menyudutkan Hiwon. Pengakuan tersebut ternyata berdampak positif. Banyak orang bersimpati kepada Dujun dan menilai sikapnya sebagai tindakan yang berani dan bertanggung jawab. Ayah Dujun pun merasa bangga karena anaknya dianggap semakin dewasa sekaligus melihat bahwa keputusan itu tidak merugikan perusahaan. Setelah pengakuan itu, Hiwon mempertanyakan keputusan Dujun karena khawatir hal tersebut justru membahayakan reputasinya. Namun bagi Dujun, mengabaikan Hiwon justru lebih tidak bisa diterima. Sementara itu, Min Wook mulai berusaha menerima kenyataan bahwa perasaan Hiwon bukan untuknya. Ia akhirnya merelakan Hiwon dan berharap Dujun bisa menjaganya dengan baik. Walaupun situasi tampak membaik, Jong-um belum menyerah. Ia menyiapkan rencana lain dengan menyoroti trauma masa lalu Dujun, termasuk isu konsumsi obat-obatan akibat tekanan psikologis. Jong-um sendiri sebenarnya memiliki luka batin serupa. Setelah kehilangan suaminya, ia pernah hamil tetapi mengalami keguguran karena stres berat. Pengalaman itulah yang membuatnya semakin keras dan berambisi menjatuhkan keluarga Dujun. Di sisi lain, Hiwon sedang sangat fokus mempersiapkan kompetisi pembuatan resep minuman baru di kantor. Ia bekerja keras mengembangkan ide, bahkan sering lembur demi mendapatkan hasil terbaik. Dujun diam-diam memperhatikan usahanya dan menunjukkan perhatian melalui berbagai cara kecil seperti memastikan kebutuhan Hiwon terpenuhi dan memberinya dukungan tanpa terlihat berlebihan. Perhatian tersebut sempat disadari sekretaris Dujun yang tanpa sengaja membocorkan bahwa atasannya sangat peduli pada Hiwon. Setelah sesi lembur panjang, Hiwon berkumpul dengan timnya untuk membahas konsep minuman yang sedang ia kembangkan. Ide tersebut mendapat respons positif dari tim sehingga Hiwon semakin bersemangat mencoba berbagai resep hingga larut malam demi menghasilkan minuman yang layak memenangkan kompetisi. Beberapa waktu kemudian, Dujun mengajak Hiwon menghadiri makan malam bersama orang tuanya. Hiwon menyambut ajakan itu dengan serius dan meminta bantuan Miran untuk memilih pakaian serta mempersiapkan penampilan agar memberi kesan baik. Miran dengan senang hati membantu, bahkan menyarankan salon langganannya agar Hiwon tampil maksimal. Saat pertemuan makan malam berlangsung, Dujun terlihat terpesona dengan penampilan Hiwon. Ayah Dujun ternyata sudah pernah bertemu Hiwon sebelumnya dan meminta agar pertemuan tersebut dirahasiakan dari Dujun. Sementara itu, ibu Dujun sebenarnya belum sepenuhnya menerima Hiwon, tetapi sikap ramah perhatian dan ketulusan Hiwon perlahan melunakkan hatinya. Tanpa disadari sang ibu, perempuan yang pernah ia temui di tempat pijat sebelumnya ternyata adalah Hiwon. Setelah makan malam selesai, Dujun merasa kurang nyaman dengan sikap ibunya yang masih terlihat kaku. Namun, Hiwon justru menanggapi dengan tenang dan memahami bahwa sikap tersebut lahir dari rasa perhatian. Dujun kemudian mengungkapkan bahwa ia sebelumnya sudah menemui ibu Hiwon untuk meminta restu. Meski cara ibu Hiwon terkadang terasa keras, sebenarnya ia menyayangi Dujun dan telah memberikan persetujuannya. Sementara hubungan mereka mulai mendapat dukungan keluarga, Jong-um justru semakin tidak terima. Ia bahkan mengancam ayah Dujun dengan rencana menjatuhkan posisi Dujun di perusahaan karena merasa perusahaan tersebut seharusnya diwariskan kepada mendiang suaminya.
Ia juga berencana membuka kembali isu trauma masa lalu Dujun, termasuk penggunaan obat-obatan setelah peristiwa traumatis yang pernah dialaminya. Keesokan harinya, Jong-um datang ke kantor Dujun dan menegaskan posisinya sebagai rekan pimpinan perusahaan, seolah menunjukkan bahwa ia memiliki kekuasaan setara. Ia kembali menekankan klaim bahwa perusahaan tersebut semestinya menjadi miliknya, sekaligus memberi sinyal bahwa konflik internal perusahaan belum benar-benar berakhir. Ambisi Jong-um semakin kuat karena ia yakin perusahaan tersebut adalah warisan mendiang suaminya dan seharusnya menjadi miliknya serta anaknya. Kedatangannya ke perusahaan langsung memicu perdebatan di kalangan karyawan. Banyak dari mereka mulai membicarakan kondisi pasca trauma yang pernah dialami Dujun, termasuk isu penggunaan obat-obatan yang kembali diangkat untuk menjatuhkan reputasinya. Di tengah rumor tersebut, Hee-won berusaha menenangkan situasi dan memilih menunggu fakta sebenarnya terungkap. Sementara itu, jajaran direksi mengadakan rapat membahas kondisi perusahaan. Walau sebenarnya perusahaan masih mencatat keuntungan, isu kerugian sengaja dibesar-besarkan oleh pihak yang ingin melemahkan posisi Dujun. Masalah lain muncul ketika kompetisi pembuatan resep minuman di kantor dijadikan alat tekanan. Hee-won diminta hadir dan bahkan didorong untuk mencoba minuman yang masih dalam tahap pengembangan, seolah ingin mempermalukannya di depan publik. Namun, atasannya melindunginya dengan alasan produk tersebut belum layak dikonsumsi karena masih dalam tahap penelitian. Sikap tegas atasan tersebut menunjukkan kepedulian terhadap timnya meskipun biasanya terlihat keras. Di sisi keluarga, ayah Dujun menegaskan bahwa sudah waktunya Dujun menyelesaikan masalah sendiri dan mengatasi trauma masa lalunya. Ia percaya hal itu menjadi satu-satunya cara agar Jong-um tidak lagi memiliki celah untuk menyerang. Dukungan juga datang dari Hee-won yang memahami karakter Jong-um dan yakin Dujun mampu melewati situasi tersebut. Sementara itu, Sehhyun sempat mencoba menasihati ibunya agar menghentikan konflik, tetapi usahanya gagal. Jong-um tetap bersikeras bahwa perusahaan adalah hak keluarganya dan berusaha memengaruhi anaknya agar tidak mempercayai Dujun. Konflik memuncak saat rapat direksi berikutnya. Jong-um mengusulkan agar Dujun mundur secara sukarela atau menghadapi pemungutan suara untuk pencopotan jabatannya. Menanggapi tekanan tersebut, Dujun meminta waktu 2 minggu untuk membuktikan bahwa dirinya masih kompeten memimpin perusahaan. Permintaan itu membuat Jong-um dan paman Dujun tidak senang. Ketegangan meningkat ketika Dujun secara pribadi memperingatkan pamannya bahwa ia memiliki bukti dugaan korupsi selama bertahun-tahun. Peringatan tersebut menjadi sinyal bahwa Dujun siap melawan balik jika tekanan terhadapnya terus berlanjut. Setelah ketegangan rapat direksi, Dujun kembali memperingatkan pamannya agar tidak terlalu percaya pada Jong-um. Ia menegaskan bahwa Jong-um bisa saja membuang siapapun yang sudah tidak dianggap berguna, sehingga pamannya sebaiknya tidak terlalu bergantung padanya. Di sisi lain, Jong-um sempat mencoba mendekati Hee-won saat mereka berpapasan di lift. Ia menawarkan dukungan karier dengan alasan bisa memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Namun, Hee-won menolak secara halus karena merasa sudah nyaman dengan posisinya sekarang, terlebih ia merasa dilindungi oleh Dujun. Tak lama kemudian, Miran menghubungi Hee-won untuk menghadiri makan malam bersama Min-wook. Dalam pertemuan itu, Min-wook menunjukkan kedewasaannya dengan menerima kenyataan bahwa Hee-won mencintai Dujun. Ia memilih tetap mempertahankan hubungan persahabatan dan berjanji akan mendukung Hee-won kapanpun dibutuhkan. Suasana berubah ketika Hee-won mendapat kabar dari sekretaris Dujun tentang rencana pemecatan terhadap Dujun yang didorong oleh Jong-um. Menyadari situasi genting tersebut, Hee-won memutuskan segera menemui Dujun, sementara Miran dan Min-wook melanjutkan makan malam mereka. Melihat tekanan mental yang dialami Dujun, Hee-won kemudian merencanakan kunjungan ke konseling trauma. Ia sengaja mengemas rencana itu seolah kebutuhan pribadinya agar Dujun bersedia ikut tanpa merasa dipaksa. Tujuannya jelas, yaitu membantu Dujun mengatasi trauma yang selama ini menjadi celah bagi Jong-um untuk menyerangnya.
Beberapa hari kemudian mereka benar-benar datang ke sesi konseling. Dalam proses tersebut, Hee-won lebih dulu membuka diri tentang pengalaman traumanya, termasuk hubungan dengan ibunya. Ia menyadari banyak orang lain juga memiliki luka serupa meski latar belakang masalah berbeda. Sesi itu berisi saling berbagi pengalaman serta dukungan dari konselor profesional. Keberanian Hee-won menghadapi traumanya membuat Do-jun merasa bangga sekaligus termotivasi. Perlahan, ia juga mulai berusaha menghadapi ketakutannya sendiri. Hal itu terlihat dari langkah kecilnya melatih diri menerima sesuatu secara langsung, sebuah simbol bahwa ia mulai berani menghadapi trauma masa lalunya. Perkembangan tersebut menjadi tanda bahwa Do-jun perlahan bangkit, tidak hanya untuk melindungi hubungan mereka, tetapi juga untuk menghadapi konflik besar yang masih menanti, walaupun masih sebatas tanpa kontak langsung. Bagi dirinya, hal kecil itu sudah menjadi perkembangan positif. Tak lama setelah itu, perusahaan mengadakan pengumuman pemenang kompetisi pembuatan resep bir. Suasana berlangsung tegang karena semua peserta menantikan hasilnya. Pengumuman dimulai dari peringkat ketiga hingga kedua, lalu akhirnya juara pertama diumumkan. Hasilnya sesuai dugaan banyak orang, Hee-won bersama timnya berhasil meraih juara pertama. Semua orang merasa senang, termasuk Hee-won yang sendiri tidak menyangka bisa menang. Namun, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Jong-um tiba-tiba datang dan secara terbuka menolak hasil penilaian. Ia menuduh kemenangan Hee-won bukan murni prestasi, melainkan karena perlakuan khusus dari Do-jun. Bahkan, ia menyebarkan isu bahwa Hee-won memiliki hubungan pribadi dengan Do-jun hingga dikaitkan dengan rumor kehamilan. Situasi semakin menegangkan ketika sebuah properti hampir menimpa Hee-won, tetapi Do-jun berhasil mencegahnya tepat waktu. Insiden itu justru membuat Jong-um semakin marah karena upayanya menjatuhkan Do-jun dan Hee-won belum membuahkan hasil seperti yang diharapkannya.